Halo, shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, siap untuk memuji, menyembah Tuhan? Amin. Mari kita undang untuk bangkit berdiri. Izinkan saya juga menyapa Bapak Ibu sekalian yang hadir secara streaming. Shalom Bapak Ibu di rumah. Siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita supaya setiap firman yang dibagikan gak lalu sia-sia, tetapi bisa tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sebelum memulai kita sama-sama tutup mata kita mau sama-sama berdoa. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu ya Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur pagi hari ini. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk mendengar arahan-Mu, artinya Tuhan masih peduli dalam setiap hidup kami ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus tersedia dalam setiap hati kami, dan kami minta bantuan-Mu ya Roh Kudus supaya setiap hati kami, pikiran kami dituntun oleh-Mu, supaya setiap benih firman yang Tuhan tabur pagi hari ini benar-benar bisa berdampak dalam kehidupan kami. Kami bisa melakukannya dengan pertolongan-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanyalah untuk-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Lebih lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Yang di rumah juga berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita mau naikkan segala pujian syukur kita. Angkat hati kita, sembah Tuhan kita, beri yang terbaik bagi Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Shalom Bapak Ibu. Shalom. Yang siap memuji muliakan nama Tuhan, berikan tepuk tangan yang dahsyat. Katakan haleluya. Dalam pujian ada kemenangan, amin. Dalam pujian ada kesembuhan Bapak Ibu, amin. Yesus sertai setiap langkah kita. Thank you Lord. Sama-sama katakan. Di setiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di setiap jalanku Nyatakan. tersedia kasih-Mu, lewat suka dan duka Kau sandaran bagiku, lewat semua khawatirku Engkau hari esokku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya hanya Dia sediakan. Tuhan sediakan, amin, yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya hanya Dia sediakan bagiku. Yes. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan lebih tinggi lagi. Nyatakan. Di setiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di setiap jalanku tersedia kasih-Mu, lewat suka dan duka Kau sandaran bagiku, lewat semua khawatirku. Nyatakan. Engkau hari esokku. Yes. Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Mari tunjuk. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya hanya Dia sediakan. Tuhan sediakan, amin, yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya hanya Dia sediakan bagiku. Yes. Haleluya. Allah yang menyediakan. Yang percaya katakan amin. Yes. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, nyatakan lebih lagi. Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya hanya Dia sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah, amin, hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya hanya Dia sediakan bagiku.
Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Lebih lagi Bapak Ibu kita mau sembah, kita puji Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita yang terbaik. Kita mau katakan, Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Mari semua bertepuk tangan bagi Tuhan kita Bapak Ibu. Kita menari, kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Yang di rumah juga sama-sama kita tinggikan Tuhan kita. Haleluya. Nyatakan dengan iman kita Bapak Ibu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama angkat tangannya. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau Yesus. Di atas segala-galanya, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan, Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Amin. Kami ada di tempat ini hanya untuk meninggikan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih lagi Bapak Ibu. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kami nyatakan, Kau terbesar Tuhan. Haleluya. Biarlah semua memujimu. Amin. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Amin.
buat Tuhan kita, Sang Raja Penolong. Haleluya. Mari bersama katakan, takkan pernah ku goyah, takkan pernah ku goyah, walau badai menerpa. Karena siapa? Karena Tuhan besertaku. Takkan pernah ku takut, walau musuh menghadang. Karena Tuhan di pihakku. Tuhanlah perisaiku, Tuhanlah pelindungku. Siapa jadi lawanku bila kau bersamaku? Tuhanlah penolongku, Tuhanlah pembelaku. Di setiap langkah hidupku, kau selalu berikanku kemenangan. Sekali lagi katakan lebih sungguh, takkan pernah ku goyah, takkan pernah ku goyah, walau badai menerpa. Karena Tuhan besertaku. Takkan pernah ku takut, walau musuh menghadang. Karena Tuhan di pihakku. Tuhanlah perisaiku, Tuhanlah pelindungku. Siapa jadi lawanku bila kau bersamaku? Tuhanlah penolongku, Tuhanlah pembelaku. Di setiap langkah hidupku, kau selalu berikanku kemenangan. Tuhanlah perisaiku, Tuhanlah perisaiku, Tuhanlah pelindungku. Siapa jadi lawanku bila kau bersamaku? Tuhanlah penolongku, Tuhanlah pembelaku. Di setiap langkah hidupku, kau selalu berikanku kemenangan. Haleluya. Sebab siapakah lawan kita bila Tuhan ada di pihak kita? Amin. Yes, kemenangan hanya daripada Tuhan saja. Haleluya. Yes. Mari Bapak Ibu kita bersama katakan, Tuhanlah perisaiku, Tuhanlah perisaiku, Tuhanlah pelindungku. Siapa jadi lawanku bila kau bersamaku? Haleluya. Tuhanlah penolongku, yes. Tuhanlah pembelaku. Di setiap langkah hidupku, kau selalu berikanku kemenangan. Haleluya. Tuhanlah perisaiku, yes. Tuhanlah pelindungku. Siapa jadi lawanku bila kau bersamaku? Tuhanlah penolongku, Tuhanlah pembelaku. Di setiap langkah hidupku, kau selalu berikanku kemenangan. Kau selalu berikanku, kau selalu berikanku kemenangan. Haleluya. Kau selalu berikanku kemenangan. Yes. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau lebih lagi sembah Tuhan kita. Kita mau ambil waktu sejenak. Biarlah sungguh kita mau merenungkan semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita.
Haleluya. Tuhan kita, sungguh Dia segala-galanya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama Bapak Ibu, akui Dia dalam setiap kehidupan kita. Amin. Begitu
Dengan hormat sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Naikkan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Katakan Bapak Ibu Saudara, hanya kasih Yesus, hanya kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kami. Kami naikkan syukur kita Bapak Ibu Saudara. Yang di rumah naikkan ucapan syukur bagi Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup. Yes. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidup. Sembah Dia. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat
kami bersyukur bahwa kasih Tuhan itu berlimpah atas hidup kami. Sehingga kasih-Mu lah yang mengubah kehidupan kami yang lama menjadi baru. Dan di dalam kasih-Mu kami diajar, kami diberikan nasihat, kami dituntun untuk kami bisa melangkah bersama dengan Tuhan. Dan di dalam kasih-Mu, hati, pikiran dan kehidupan kami dibaharui. Supaya kami boleh belajar mendengar suara Tuhan. Dan di dalam kasih-Mu kami boleh melihat ada begitu banyak pengharapan-pengharapan baru. Dan aku bersyukur kebaikan Tuhanlah yang terus ada sampai hari ini. Terima kasih Bapak. Kalau hari ini juga kami boleh berhimpun bersama di dalam persekutuan orang-orang percaya untuk memuji, menyembah dan membawa korban syukur kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan. Biarlah secara pribadi lepas pribadi boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga pemulihan terjadi, kesembuhan boleh terjadi. Dan pulang dari tempat ini tentu kami akan berbeda saat kami datang. Karena saat kami pulang, kami boleh menjadi pemenang di dalam hidup ini. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu karena hamba-Mu cuman alat, tidak lebih dari itu. Biarlah apa yang Tuhan mau sampaikan, supaya menjadi berkat bagi hamba-Mu, para pengerja maupun jemaat di tempat ini. Dalam nama Yesus, setiap kita yang rindu diberkati, sama-sama kita katakan amin. Boleh tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Makasih WL Singer dan tim musik yang luar biasa. Ya, selamat pagi, shalom Ibu Bapak. Selamat pagi juga yang masih setia ibadah online. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati juga di rumah dalam kondisi baik-baik saja. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, tentu di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia secara normal, maka kita punya tujuan yang sama. Kita ingin hidup nyaman, hidup damai, ada sejahtera di sana, ada kemenangan, ada berkat, ada tuntunan Tuhan. Yang mau seperti itu katakan amin. Tapi mari kita mau lihat sisi sebaliknya. Sebagai sisi manusia tentu kita ingin sesuatu yang mengenakan dalam sisi manusia kita. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa jangan lupa bahwa ada bagian juga di dalam hidup kita yang harus kita hadapi. Ya, saya tulis beberapa hal di sini, Ibu Bapak. Bisa, oke. Yuk, lihat di sini, ini ada beberapa hal yang saya tulis. Ini menjadi pelengkap di dalam kehidupan. Kita nggak bisa lari dari yang namanya ini. Kesulitan hidup, sakit penyakit, masalah ekonomi, bisnis, usaha, pekerjaan, hubungan dalam keluarga, bahkan juga mungkin dalam kerohanian kita. Nah, kita tidak bisa lari karena ini pun adalah bagian dari kehidupan kita. Saya percaya tidak ada seorang manusia pun di tempat ini yang mau berkata, saya mau menghadapi kesulitan hidup, saya mau menghadapi, tidak ada. Tapi kita tidak bisa lari loh. Memang ini kenyataan yang harus kita hadapi. Apalagi sekarang setelah masa pandemi selesai, saya melihat begitu banyak keluarga demi keluarga mulai goncang. Nah, kita mau belajar supaya kita tidak salah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Bagaimana ketika kita menghadapi sesuatu peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Karena masalah itu tidak ngomong duluan kan. Penyakit itu tidak kasih kode. Tiba-tiba datang begitu saja dalam hidup kita. Nah, apa yang harus Ibu Bapak dan kita kerjakan? Bisa diklik. Apa yang akan kita lakukan saat menghadapi badai kehidupan seperti ini? Ibu Bapak, saya mau sampaikan sedikit dulu. Saya pernah membaca tahun 80-an lah ya. Waktu itu kita kaget karena tidak seperti sekarang. Komunikasi atau internet atau media sangat terbuka. Dulu kan masih koran dan televisi.
Waktu itu saya sangat dikagetkan, ada satu peristiwa begini. Ada suami, istri dan anak yang malam itu mereka sepakat mau pergi main hari Minggu. Ini di daerah Jawa. Nah, pagi-pagi mereka persiapkan semuanya, makanan-makanan dipersiapkan dan mereka berangkat naik motor. Bapak, di tengah jalan tiba-tiba mereka ditabrak dari belakang oleh sebuah mobil besar. Akhirnya sudah gelap, gak kelihatan apa-apa lagi. Seminggu kemudian si suaminya baru tahu siuman di rumah sakit, anaknya masih terbaring dengan luka parah, istrinya sudah dikubur. Nah, kemudian dia ingat bahwa dia harus ke polisi lapor, begitu juga kendaraannya masih di sana, jadi dia datang ke sana. Begitu dia datang langsung dia ditangkap karena disalahkan bahwa dialah yang menyebabkan kecelakaan terjadi. Karena maaf di sana dikatakan yang nabraknya orang yang berpengaruh di kota itu. Bapak lihat, bisakah ini terjadi dalam kehidupan seseorang? Sangat-sangat bisa. Tapi yang jadi masalah adalah begini, kita orang percaya kita punya Tuhan. Kita punya pembela. Nah yang jadi masalah adalah apa yang akan kita lakukan saat tiba-tiba sekonyong-konyong sesuatu yang kita katakan sebagai masalah atau keadaan yang tidak mengenakan itu terjadi. Saudara, yang banyak kali didadakan manusia adalah reaksi. Lihat, manusia itu sangat gampang bereaksi kan. Perubahan dalam hidup tiba-tiba dia akan bereaksi dalam sebuah keadaan yang berbeda. Keadaan yang rutin tiba-tiba ada sesuatu kejadian maka ada reaksi. Nah masalahnya begini, saudara dan saya sebagai orang benar jangan sampai memiliki reaksi yang keliru. Reaksi yang keliru akan membuat kita justru kehilangan damai sejahtera. Reaksi yang keliru membuat kita meresponi dengan salah keadaan itu. Reaksi yang keliru membuat kita lebih sesek jalani hidup, takut, khawatir. Bahkan kita jalan di tempat. Tapi hari ini kita mau belajar ketika ada sesuatu terjadi, apa saja yang bagian dari badai kehidupan. Saya pikir yang penting adalah bagaimana kita memiliki reaksi yang benar. Katakan reaksi yang benar. Nah reaksi yang benar ini adalah membuat saudara akan punya respon yang baik. Katakan respon yang baik. Sehingga saudara tidak akan menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan keluarga, tidak menyalahkan situasi apapun. Tapi reaksi yang benar dan respon yang benar adalah seperti ini. Ini adalah tema pagi hari ini yang akan saya sampaikan kepada saudara. Yaitu larilah kepada Tuhan. Nah ini yang harus berbeda dengan orang dunia. Mungkin kalau kita reaksinya salah, kita akan menyesali. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Saudara, apa yang dikatakan lari kepada Tuhan? Lari kepada Tuhan itu begini. Berbicara sebagai seorang yang benar. Kemudian ketika kita menghadapi masalah, masalahnya ada. Tapi kita lebih penting atau mengutamakan untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Berpaling datang kepada Tuhan. Untuk mendapatkan perlindungan dari dia. Setuju katakan amin. Karena kita tidak punya kekuatan sebetulnya tanpa Tuhan. Tapi lewat kekuatan dari Tuhan kita percaya. Kita dipersiapkan menghadapi berbagai situasi di dunia ini. Amin Ibu Bapak. Ya, nah makanya di dalam Amsal 18 ayat 10 mari baca sama-sama dengan suara keras 2, 3. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi. Nah masalahnya ayat ini ditulis bukan hanya dalam kondisi aman, nyaman, sejahtera kita lari. Enggak, menara berbicara tentang kubu, pertahanan. Nah kalau kita lihat di sini nama Tuhan ini adalah identik dengan kuasa, kemuliaan, kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan. Jadi kita tahu pada saat kita mengalami sesuatu maka yang kita tuju adalah jangan sampai kita kehilangan hubungan kita dengan Tuhan. Setuju katakan amin. Kita harus tetap nyambung. Kita harus tetap terkoneksi dengan Tuhan. Ini dulu. Masalahnya tetap ada. Tetap ada. Tapi jangan biarkan masalah mengubah hati kita, pikiran kita. Mengubah hubungan kita dengan Tuhan.
Tapi orang yang berlari kepada Tuhan adalah orang yang mengutamakan bagaimana hubungan dia dengan Tuhan tetap baik. Walaupun masalah, situasi yang gak enak mulai terjadi dalam hidupnya. Nah pertanyaannya adalah begini, apa yang dimaksud berlari kepada Tuhan saat masalah datang? Saudara, mari kita lihat dari ayat ini bagus sekali. Ini menandakan orang ini, pemazmur ini seorang pribadi yang betul-betul mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, kita baca dulu Mazmur 59 ayat 16. 2, 3. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi. Aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu. Nah lihat dari depan kita lihat. Tetapi aku menyanyikan kekuatanmu pada waktu kapan? Pagi. Jadi artinya gini, masalah boleh datang. Tapi awali hidup kita, awali aktivitas kita dengan tetap mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Pemazmur bilang begini, dia adalah kekuatan. Dia adalah sumber perlindungan. Saudara, waktu kita menyatakan ini berarti kita percaya kita punya Tuhan lebih besar kuasanya dari masalah yang kita hadapi. Amin. Secara manusia mungkin kita nggak kuat loh. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang punya kuasa yang hebat. Yang kedua lihat dikatakan aku mau bersorak-sorai. Ini artinya gini, mari belajar untuk mulai mengelola situasi yang ada jangan sampai kehilangan damai sejahtera. Tapi kita mau belajar untuk bersorak-sorai di hadapan Tuhan sebagai tanda iman percaya kita kepada Dia. Dalam situasi tanda petik gak nyaman. Kemudian dikatakan karena kasih setia Tuhan sebab engkau telah menjadi apa? Kota bentengku, tempat perlindunganku. Jadi intinya gini, pendahuluan ini adalah gini. Satu, setiap manusia baik orang tidak percaya maupun orang percaya. Dia akan mengalami yang namanya kesulitan hidup, pergumulan hidup, sakit penyakit dan lain sebagainya. Karena itu adalah bagian dari proses kehidupan. Setuju ya? Tapi yang membedakan saudara dengan orang-orang dunia adalah begini. Masalah boleh datang. Tapi hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh terputus. Iman percaya kita kepada Tuhan tidak boleh goyah. Ya, persekutuan kita dengan Tuhan tidak boleh luntur. Ibadah kita kepada Tuhan tetap lebih jalan. Bahkan lebih ditingkatkan lagi. Doa kita kepada Tuhan bukan soal doa pembelaan dari Tuhan. Tapi bagaimana kita minta supaya iman kita tetap ada di hadapan Tuhan. Amin. Karena ini lebih penting. Masalahnya tetap ada saudara. Saudara berdoa dari pagi, saudara berpuasa, masalah tidak akan hilang. Nanti kita akan belajar karena Tuhan mau mendidik saudara dan saya untuk menjadi dewasa di dalam berbagai situasi yang ada. Amin. Ya, nah ada 3 hal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Reaksi orang yang berlari kepada Tuhan saat kondisi tidak begitu nyaman. Oke, kita lihat yang pertama. Saya berharap ini berkat bagi saya dan ini juga berkat bagi ibu bapak. Amin. Ya. Jadi reaksi orang yang berlari kepada Tuhan ketika masalah itu datang adalah yang pertama, dia tidak lari dari kenyataan hidup. Saudara, saya sebagai gembala banyak menerima konseling dari orang-orang bermasalah baik keluarga, ekonomi, ribut, pelayanan, dan lain sebagainya. Intinya sebetulnya orang ini tidak mau menerima kenyataan yang dihadapi. Nah kalau orang lari dari kenyataan itu tidak membereskan masalah. Sekali lagi saya katakan. Orang yang lari dari kenyataan tidak pernah membereskan masalah. Ibaratnya dia tetap memiliki bom waktu yang sumbunya aja diperpanjang. Tapi sumbunya tetap menyala. Sehingga sekali waktu dan di waktu yang tidak terduga bom itu akan meledak. Jadi masalah itu mau tidak mau tetap harus dibereskan. Ya.
Nah, sebagai orang percaya, tentu perbedaannya dengan orang dunia adalah ini. Kalau kita tidak lari dari kenyataan hidup, apapun itu, saudara dan saya akan hadapi dengan penuh tanggung jawab. Setuju, katakan amin. Saudara, di dalam kehidupan ini, maka seringkali Tuhan berbicara, introspeksi terhadap diri kita masing-masing. Selidiki hati kita, bukan orang lain. Mari olah cara sudut pandang kita terhadap masalah. Bapak lihat, masalah yang ada di dalam hidup kita, itu bukan ditangking sama kita dalam nama Yesus, pergi. Seringkali kita membuat seperti itu kan. Kita inginnya instan aja. Kita percaya nama Tuhan berkuasa. Dalam nama Yesus masalah, pergi. Pergi enggak Ibu Bapak? Enggak. Karena saudara sendiri bersama dengan Tuhan yang harus bereskan masalah ini. Kalau kita tangking hilang. Pertanyaannya siapa Tuhan? Siapa yang disuruh? Tuhan yang disuruh kita dong. Kita yang berbuat, Tuhan yang suruh beresin. No. Kita mau belajar untuk kita bisa bertanggung jawab di dalam berbagai situasi. Setuju katakan amin? Saya kenal ada sebuah keluarga saudara yang sampai hari ini keluarganya berantakan karena dia lari dari kenyataan yang harus dihadapi. Mereka kerja di sebuah perusahaan, kemudian ya karena pergaulan salah, akhirnya mereka pakai uang perusahaan. 1 tahun mereka pakai glamor hidupnya, beli baju-baju yang branded, mobilnya diganti. Saudara, orang mungkin melihat, wow senang banget nih orang, bahagia banget nih kehidupannya. Mereka tidak tahu bahwa ternyata uang yang dipakai untuk foya-foya ini adalah uang perusahaan. 3-4 tahun kemudian baru ketahuan. Kemudian untuk mengganti, lapor ke polisi, mau mengganti, ambilnya pinjam dari A, pinjam dari B, gali lubang, tutup lubang. Jangan senang gali lubang, tutup lubang ya Ibu Bapak ya. Itu orang yang tidak membereskan masalah. Lubang itu kalau ada ditutup baru beres. Tapi kalau Ibu Bapak ketemu lubang, untuk nutup lubang ini gali, lubang ini tutupin ke sini, untuk lubang ini gali lagi, tidak akan pernah selesai. Nah itu yang lari dari kenyataan. Orang ini akhirnya berantakan keluarganya. Dia lari dari satu kota ke kota lain sampai hari ini. Pertanyaannya, wah kalau dia nongol lagi di kota Bandung, beres gak? Enggak, dia pasti ditangkap polisi. Lihat Ibu Bapak, hari ini mau tidak mau kita harus belajar. Mari hadapi dengan penuh tanggung jawab. Jangan lari dari kenyataan. Ya, ketika papa saya bisnis ditipu orang di Jakarta, maka semua rasanya bumi runtuh di rumah itu. Karena kita masih sekolah semuanya. Itu namanya yang nagih mulai. Nah salahnya papa adalah tidak berani hadapi kenyataan. Yang dia lakukannya itu, untuk bayar ini dia pinjam uang. Gali lubang lagi. Berapa persen sini? Ambil, yang penting beres. Tanggal 10 datang lagi orang yang ini. Gali lagi yang sebelah sini. Tutup lagi yang sini. Akhirnya lubang itu banyak banget. Sampai setiap hari kami ketakutan di rumah. Itu yang namanya debt collector berkeliling. Malam-malam lampu dimatikan. Supaya tidak ada, dianggapnya tidak ada orang di dalam rumah. Sampai segitunya. Tapi sekali waktu kami sepakat untuk hadapi ini dengan penuh tanggung jawab. Caranya apa? Jual rumah. Waktu itu rumah dijual, kemudian tutup semua utang, kita beli rumah yang kecil. Beres gak masalahnya? Beres. Lihat Ibu Bapak, ini poin yang pertama yang paling penting dalam hidup kita. Saat kita menghadapi satu masalah, sebetulnya Tuhan mau kita bertanggung jawab. Katakan bertanggung jawab. Karena itulah yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menolong Ibu Bapak. Amin. Ya, lihat ayatnya Galatia 6:5, baca sama-sama 2-3. Sebab masing-masing orang harus memikul tanggung jawabnya sendiri, bukan kabur. Bukan tinggalkan tanggung jawabnya. Nah pertanyaannya kenapa Tuhan mau kita bertanggung jawab? Kenapa Tuhan bukan bereskan masalahnya?
Ibu bapak, waktu ibu bapak bertanggung jawab, artinya gini, kita sepakat ada kekuatan Tuhan yang nopang ibu bapak di dalam membereskan masalah. Setuju katakan amin? Ya, lihat ayat ini, kita baca dengan suara keras, 2, 3. Sebab aku Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, kataku, kata Tuhan apa? Jangan takut, aku akan. Pertolongan ini turun kepada orang yang lari dari kenyataan atau kepada orang yang bertanggung jawab. Tuhan sangat benci kepada orang yang lari dari kenyataan. Tapi Tuhan akan sepakat dengan orang yang bertanggung jawab. Setuju katakan amin. Itu poin yang pertama, ibu bapak, saya tidak menghakimi, tapi ini yang banyak terjadi. Banyak orang mengalami masalah, problema di dalam hidupnya, tapi tidak berani menghadapinya. Akibatnya dia akan lari. Dan masalah itu tidak selesai. Dan kalau saudara mau sepakat bersama dengan Tuhan, hadapi dengan penuh tanggung jawab. Dan tanggung jawab saudara menjadi sebuah sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong saudara. Seperti ayat ini. Setuju kata amin? Oke, lihat yang kedua. Nah, ini juga penting. Waktu masalah persoalan datang, lihat apa yang terjadi. Peperangan terjadi di sini. Peperangan terjadi di sini. Masalahnya tidak berubah. Makanya lihat ketika kita dimampukan dengan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, mengelola hati dan pikiran kita, selaras dengan apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita sebagai orang percaya, mulut saudara akan bisa mengucap syukur. Setuju katakan amin. Apakah dengan bersyukur masalah selesai? Tidak. Tapi paling tidak saudara sudah memulai langkah awal yang baik dengan Tuhan. Saudara lihat hari ini informasi terjadi di mana-mana. Lihat. Orang yang bisa mengelola hati dan pikirannya dengan baik, dia akan tetap enjoy kok jalanin hidup. Dia akan tenang hadapi hidup. Masalah, iya dijalanin dong. Dihadapi. Tetapi kalau kita tidak bisa mengelola hati, maka lihat hati kita ini akan dipenuhi dengan hal-hal yang salah. Kalau hati ini salah, pikiran kita jadi gak benar. Tindakan kita jadi gak bagus juga. Tapi kalau hati ini bersih, pikiran ini jadi lurus. Dan perbuatan kita pasti jadi berkat. Makanya saya tulis statement seperti ini. Hati adalah sumber keinginan dan keputusan. Di sanalah terjadi keinginan-keinginan yang terus bergejolak di dalam hati dan hidup saudara. Dan hasilnya kalau kita tidak bisa kelola dengan baik, menghasilkan sebuah keputusan. Jadi jangan salahkan masalah, jangan salahkan gara-gara kamu, gara-gara ini, gara-gara aturan gini. No. Saya percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu baik kalau Tuhan izinkan. Amin. Tapi masalahnya Tuhan mau gini, kelola hati kita. Kalau hati ini udah kotor, jendela hati ini udah kotor, saudara, lihat apapun jadi salah. Lihat orang lain jadi salah. Orang lain beli mobil kita iri. Orang lain sehat kita marah. Kenapa? Hatinya gak benar. Tapi kalau hati kita bersih, kita kelola dengan baik setiap informasi, baik lewat telinga, lewat mata jasmani kita. Mari kelola dengan baik. Saya percaya maka keinginan-keinginan yang keluar menjadi sebuah keputusan yang sejahtera untuk dijalankan. Amin. Ibu bapak sekali waktu saya baca sebuah cerita. Ini cerita ini mah ya, bukan kesaksian. Ada sebuah keluarga pindah ke komplek perumahan. Nah kemudian di komplek perumahan itu dia mulai bertetangga tentu saja. Nah pagi hari itu suami istri itu makan pagi. Waktu makan pagi di jendela dia lihat tetangganya lagi jemur pakaian. Si istrinya langsung ngomong begini, papa lihat tetangga sebelah airnya kotor. Kenapa? Bajunya gak bersih tuh cucinya. Terus ngomong bumbunya begini-begini suaminya cuman ya. Besoknya di sarapan pagi lagi istrinya ngomong lagi. Tuh bener kan?
Sekarang kelihatannya bukan airnya yang kotor, sabunnya yang salah. Dia mungkin pakai sabun yang murah. Dah, suaminya tangani lagi. Di hari yang ketiga itu istri ngomong lagi. Sekarang bukan masalah air, masalah sabun. Kelihatannya dia kurang pandai di dalam mencuci. Suaminya apa? Ya gitu aja. Hari yang keempat, kemudian mereka makan pagi lagi dan istrinya bilang begini. Tuh kan tetangga sebelah kelihatannya denger tuh keluhan aku. Sabunnya dibenerin, airnya dibagusin. Kemudian nyucinya benar. Lihat hari ini jemurannya bagus, semuanya bersih. Suaminya sambil tersenyum ngomong begini. Mam, tadi pagi aku bangun lebih pagi. Aku bersihin jendela itu, jendelanya kacanya dibersihin. Jadi yang membuat kotor itu apa? Kaca jendelanya. Nah pertanyaannya lihat. Berapa banyak kita berasumsi salah terhadap orang lain. Berapa banyak kita berpikir salah terhadap kehidupan orang lain. Berapa banyak kita berpikir salah tentang keputusan-keputusan orang lain. Kenapa? Jendela hatinya kotor, nggak bersih. Nah tujuan hari ini adalah mari kita kelola hati kita. Apapun itu. Apapun itu. Karena waktu kita bisa mengelola hati dan pikiran kita menjadi selaras, ada damai sejahtera kita peroleh. Amin. Mari lihat ayat ini Amsal 4:23, baca sama-sama 23. Jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan, tuh lihat, sejahtera tidak sejahtera ditentukan dari sini dan sini. Kalau kita menangkap dan tidak mengelola sebuah berita yang menyudutkan kita, yang membuat kita tidak enak hati, kita difitnah orang, kita terintimidasi, kemudian kita tidak bisa mengelola hati dan pikiran, apa terjadi? Kita tidak bisa tidur, kita nggak enak makan, kita aktivitas jadi nggak baik, semua terganggu. Padahal belum tentu apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita seperti itu kejadiannya. Betul Ibu Bapak? Penting enggak menjaga dan mengelola hati? Sangat penting. Saya mau kasih contoh, ada beberapa tokoh Alkitab banyak sekali. Yang salah kaprah. Yang salah. Tetapi akhirnya mereka juga bisa melihat sebuah kesalahan ini menjadi fatal di dalam hidupnya. Saya mau ambil hanya 3 contoh saja. Ibu Bapak yang pertama lihat Hawa. Kenapa Hawa bisa jatuh di dalam dosa? Kenapa Hawa bisa tertarik untuk melanggar perintah Tuhan? Karena lihat ininya nggak bisa dikelola, ininya nggak bisa dikelola dengan baik. Iblis serang ini dan ini. Makanya iblis ngomong apa? Tuhan bilang apa? Kalau engkau makan buah ini engkau akan mati. Iblis bilang begini, bukan mati. Nah ini mulai masuk nih kepikirannya. Tapi engkau akan seperti Tuhan. Engkau akan tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Wow. Lihat ketika pikirannya mulai berubah, hatinya berubah. Dia ambil resiko untuk makan buah itu. Akibatnya dia diusir kan dari Taman Eden. Dan itulah dosa pertama. Kemudian yang kedua lihat Kain dan Habel. Saudara lihat bagaimana hubungan adik kakak yang seharusnya saling menolong, akrab, hanya gara-gara penyembahan, korban bakaran yang dilakukan dua adik kakak ini berbeda. Alkitab tulis apa yang dilakukan oleh Habel sebagai korban bakaran itu diterima Tuhan. Sedangkan Kain ditolak. Nah pertanyaannya lihat kenapa Kain tidak bisa jaga hati, jaga pikiran. Karena yang dia lihat kok begini. Padahal dia harusnya lihat introspeksi dong. Kenapa Kain kamu bisa, Habel bisa diterima. Alkitab tulis gini, apa yang dibakar, dikorbankan untuk Tuhan. Habel memberikan yang terbaik dari ternaknya, dari domba-domba yang gemuk. Yang terbaik. Sedangkan Kain, dia dari yang busuk-busuk. Dia korbankan. Tapi karena dia tidak bisa kelola hati dan pikirannya, lihat timbullah perbuatan yang jahat. Ada keputusan untuk membunuh adiknya. Saya lihat penting banget kita bisa kelola hati.
Ya, oke lihat yang ketiga, Saul. Sekali waktu bangsa Israel sangat ketakutan sekali. Karena mereka melihat bagaimana bangsa Filistin ini punya pahlawan yang gagah perkasa dan besar sekali. Siapa namanya? Goliat. Mungkin sudah beberapa pasukan-pasukan atau orang-orang yang hebat-hebat dikalahkan saja. Tapi sekali waktu muncul anak yang imut, Alkitab tulis pipinya kemerah-merahan. Hanya dengan ketapel. Dan dia bilang dengan kuasa Tuhan dia hadapi Goliat. Dan kita melihat bagaimana pertunjukan kuasa Tuhan dinyatakan. Sehingga batu itu bisa melesat tepat di keningnya Goliat. Membuat dia mati. Waktu itu saya percaya semua bersorak-sorai termasuk Saul. Sebagai raja dia sangat senang sekali. Mereka pulang. Tapi waktu mereka masuk ke Yerusalem. Israel tiba-tiba penduduk yang mendengar. Karena mungkin selama ini tercekam dengan Goliat yang begitu besar. Mereka bingung bagaimana mengalahkannya. Tiba-tiba muncul seorang pahlawan yang namanya Daud yang bisa mengalahkan Goliat. Nah begitu mereka masuk di kota Israel, di kota Yerusalem, apa yang terjadi? Nyanyi semuanya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Hanya gara-gara nyanyian ini lihat, Saul tidak bisa jaga hati. Saul tidak bisa jaga pikiran. Alkitab tulis gini, Saul menjadi panas hati terhadap Daud. Sehingga sejak saat itu tombak, lembing, ada kesempatan dia lempar kepada Daud untuk membunuhnya. Lupa tuh kebaikan Daud. Lupa kepahlawanan Daud. Kenapa? Hatinya nggak bisa dijaga. Jadi pentingnya jaga hati ibu bapak. Penting banget. Ya, itu poin yang kedua. Oke lihat poin yang terakhir. Memilih bertobat daripada hidup menjauh dari Tuhan. Nah gini. Saya melihat ada beberapa kasus yang terjadi, orang-orang sudah salah jalan. Ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan, uang, masalah ekonomi, pekerjaan, akhirnya mulai nyimpang, pakai yang instan. Tahu dia ini melanggar perintah Tuhan. Tapi ini menolong. Dia ambil ini, ambil lagi. Dia makin jauh dari Tuhan. Memang ini membereskan masalah sementara. Tapi di hadapan Tuhan dia semakin jauh. Nah kalau sekali waktu dia sadar itu salah, jalan satu-satunya hanya ini, bertobat. Walaupun itu harus kembali ke titik awal. Lakukan ini, karena inilah akan menjawab kebutuhan-kebutuhan ibu bapa bersama dengan Tuhan. Amin. Jangan sampai gini, udah tahu salah, udah tahu menghindar, udah tahu semakin jauh, udah kagok lah. Saudara kita bisa binasa loh. Tapi mari ketika kita diingatkan kembalilah bersama dengan Tuhan. Pilihlah pertobatan. Walaupun itu harus kembali ke titik awal. Ya, ada ayatnya. Mari Ulangan 4 ayat 30 baca sama-sama. 2, 3. Jika kamu berada dalam kesulitan dan semuanya itu menimpa diri kamu di kemudian hari. Maka ini yang kita lakukan. Kamu akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan tuh, cuman ini ibu bapak. Tidak ada proses lain. Selain kita akan mengalami pemulihan bersama dengan Tuhan. Amin. Cukup waktu gak ya? 3 menit, saya mau kasih kesaksian. Ini kesaksian. Ada orang seorang pengusaha besar di sebuah kota. Dia sangat terkenal di kota ini, saya gak usah sebutin lah. Dia kaya, dia terkenal, tapi dia salah di dalam proses bisnisnya. Dia lakukan sesuatu yang ilegal. Duitnya makin banyak, semakin ilegal semakin banyak. Semakin melanggar semakin dia kaya. Akhirnya sekali waktu ketahuan dan saat ketahuan hancur total semuanya. Mobil dijual, rumah dijual, harta yang ada dijual untuk tutup semuanya. Dan dia jadi miskin, kin. Dia cerita begini ibu bapak. Di dalam kemiskinannya satu hal yang dia cari. Bagaimana dia bisa kaya lagi. Orang yang jauh dari Tuhan. Pikirannya apakah dia sesuai dengan pikiran Tuhan? Enggak. Dijauh gini ketika dia udah jatuh di dalam keadaan seperti itu. Yang ada di pikiran gini. Cari orang pintar.
cari dukun, cari apa saja. Mau siapa kenalin, yang penting aku bisa kaya lagi. Kenapa punya pikiran gitu? Jauh dari Tuhan. Sampai terakhir ada orang pintar ngajuin gini. Kamu mau kaya gak? Oke, malam Jumat ini kamu tidur di kuburan. Tidur dia sama istrinya. Di depan sebuah kuburan malam Jumat. Dia situ bela-belain liatin. Tujuannya cuma apa? Pengen kaya lagi. Tapi salah karena dia lakukan jauh dari Tuhan. Tunggu. Tiba-tiba gak tahu gimana istrinya ngomong gini. Pap, kayaknya kita tuh bodoh ya. Ngapain kita tuh tidur di kuburan? Akhirnya dia bilang jam 2 malam-malam itu pulang. Nah saudara, sekali waktu dia dengar sebuah firman Tuhan, kemudian dia kembali. Nah saat kembali prosesnya tidak enak. Dia sudah tidak punya daya apa-apa, tapi dia jalankan bersama dengan Tuhan. Dia semakin bersekutu, dia ibadah rajin, dia pelayanan. Orang tidak peduli lagi kata orang. Mau ngomongin begini, dia tidak peduli. Yang penting sekarang dia ada di dalam hadirat Tuhan. Dia kejar. Dan apa yang terjadi? Saya mulai ketemu 1 tahun ke depan. Masih bagus, lumayan. 2 tahun dia mulai punya rumah. 3 tahun, 4 tahun dia mulai punya kendaraan. Saudara percayalah, pertobatan akan membuka pemulihan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, ada clue dalam kesimpulannya seperti ini. Jim Diming tulis begini, ini bagus sekali Bu Bapak. Saya tidak bisa mengubah arah angin, namun saya bisa menyesuaikan pelayaran saya untuk selalu menggapai tujuan saya. Dia berbicara tentang kapal layar. Lihat kapal layar di sini. Saudara, kapal layar ini digerakkan oleh angin. Tapi tentu saja diawali dengan tujuan. Saya mau ke A. Dan dia tidak punya mesin maka dia mengandalkan angin. Kalau angin itu dari belakang, kapal ini akan maju ke depan. Setuju ya? Tapi angin itu tidak selalu dari belakang. Dia bisa dari kanan, dia bisa dari kiri. Bahkan dia bisa dari depan yang berlawanan arah. Saudara lihat kalau kita ingin mengubah angin, ngomongin tentang angin, menyesali tentang kondisi angin. Saudara, kapal saudara akan terombang-ambing ke sana ke sini. Tapi Jim Din tulis begini, arahkan pandanganmu dengan mengubah bentuk atau posisi layarmu. Hari ini mari dalam kondisi seperti ini Tuhan mau gini, ubah karaktermu, ubah gaya hidupmu, ubah sesuatu yang menghalangi rencana Tuhan terjadi di dalam hidupmu. Setuju katakan amin? Jadi jangan seselin tentang masalahnya, jangan marahin tentang masalah persoalannya. Tapi mulai menerima kenyataan. Kenapa kita bisa berdamai dengan keadaan itu. Saat mau tidak mau kita ubah gaya hidup kita. Mungkin dulu beli baju yang branded. Sekarang kondisi ekonomi lagi turun. Ya udahlah beli yang Tanah Abang juga gak apa-apa. Mungkin dulu beli sepatu yang mahal-mahal jutaan. Ya sekarang turunin dah. Mari Ibu Bapak. Saya percaya Tuhan mau kita dipulihkan hari ini. Ya, apapun masalahnya, percayalah bersama dengan Tuhan kita akan memperoleh kekuatan yang luar biasa. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Katakan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Haleluya. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di mana saudara? Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri semuanya. Tetap percaya
Tuhan setia. Saudara nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Mari katakan segala Berkala dapat kutanggung. nyanyikan dengan iman percayamu. Tidak ada kekuatan lain selain di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ya, Tetap percaya Tuhan sekali lagi dengan keras katakan segala perkara dapat apapun persoalan hidupmu bawa di dalam Yesus Tuhan. Dia yang memberikan Tuhan. Oh haleluya. Tuhan Yesus penolong. Dan sahabat. Kita punya Tuhan yang hebat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya. Tuhan tetap percaya. Tetap percaya. Tuhan setia. Haleluya Jesus. Kami bangga punya Yesus. Haleluya. Kami bangga punya Yesus Tuhan. Allah yang berkuasa. Allah yang sanggup menolong kami. Memulihkan hidup kami. Haleluya. 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 Firman Tuhan selesai disampaikan. Tapi yang paling penting hari ini pesannya adalah begini. Saudara dan saya kita tidak kebal tentang proses pergumulan dalam hidup ini. Apapun itu. Karena kita masih manusia dan masih tinggal di muka bumi ini. Untuk itu percayalah. Hanya dengan mengandalkan Tuhan. Maka kita akan dimampukan. Untuk bisa berjalan di muka bumi ini sampai pada akhirnya nanti. Persoalan, pergumulan, biarlah itu menjadi bagian di dalam hidup saudara dan saya. Tapi yang paling penting adalah jangan lari dari kenyataan. Supaya kita bisa berdamai dengan keadaan karena kita percaya akan Tuhan. Saudara, kelola hati dan pikiranmu. Karena lewat hatilah timbul yang namanya keputusan. Dan jangan sampai kita salah menilai orang. Salah menilai situasi. Salah menilai di dalam segala hal. Karena kita punya hati yang tidak bersih. Bersihkan jendela hatimu. Supaya tidak ada kemarahan. Tidak ada iri hati. Di dalam hati kita. Yang ketiga, kalau kita sudah melangkah jauh. Berjalan jauh dari rencana Tuhan. Bertobat. Karena hanya itu satu-satunya yang akan memulihkan hidupmu. Amin. Tidak ada pemulihan terjadi di luar Tuhan. Tapi pemulihan akan terjadi ketika kita bersimpu dan bersekutu di dalam Tuhan. Ibu Bapak, saya berdoa dalam nama Yesus. Apapun masalah pergumulan kehidupanmu. Aku percaya pertolongan itu datang hanya dari Tuhan. Pencipta halik langit dan bumi ini. Allah yang memiliki hidup saudara dan saya. Dia tidak akan membiarkan hidup saudara berjalan seorang diri. Tapi dengan kasihnya, dengan anugerahnya, dengan kemurahan dan kuasanya. Dia akan menuntun saudara dan saya. Untuk terus ada di dalam rencana Tuhan. Hari lepas hari. Terima kasih Bapak. Berkati setiap usaha, bisnis, pekerjaan, studi anak-anak kami. Diberkati supaya kami tetap bisa menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih memberkati juga bangsa dan negara ini. Kami percaya Tuhan ada di negara dan bangsa ini. Karena bangsa ini juga ada di dalam rencana Tuhan. Khususnya di dalam menghadapi pemilu tahun depan. Kiranya damai sejahtera, keamanan itu turun dari Tuhan sendiri.
Tuhan berjaga-jaga di seluruh sudut bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah. Kami juga berdoa untuk pemerintahan di kota Bandung ini, Kabupaten Bandung dengan jajarannya. Berdoa untuk TNI Polri, berikan mereka hikmat untuk menjaga bangsa dan negara dengan baik. Dan biarlah roh takut akan Tuhan membuat setiap keputusan itu menjadi baik adanya. Dan keadilan sosial bisa terjadi di bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu di dalam nama Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Dan sebelum pulang mari buka hati dan angkat dua tanganmu. Ibu Bapa yang dikasih Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Dimanapun kau berada hari ini, percayalah hanya di dalam Tuhan ada kemenangan. Untuk itu pulang dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, melalui cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita semua. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah terima berkat dengan iman sama-sama katakan amin.